Hai kawan-kawan, jumpa lagi. Kami masih membahas konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Pertikaian ini dipicu oleh para pemimpin Melayu Malaysia yang suka memberikan label Melayu pada bahasa Indonesia. Mereka mau mengklaim, mengangkangi, atau bahkan merampok bahasa Indonesia. Jadi, yang bikin gara-gara adalah para tokoh Melayu Malaysia sendiri, bukan bangsa Indonesia. Kami hanya meladeni saja propaganda mereka. Sekali lagi, kami hanya melayani tantangan mereka. Para tokoh Melayu Malaysia tampaknya sudah putus asa dengan kondisi negaranya. Sehingga mereka ingin merampok bahasa Indonesia atau melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Tujuannya agar bahasa Melayu Malaysia yang rusak terlihat jadi hebat. Agar bahasa Melayu dengan logat kampung di Malaysia itu tampak mendunia. Tujuannya juga supaya kaum Melayu Malaysia yang lemah jadi kelihatan perkasa. Agar mereka bisa merasa menjadi kaum paling super di alam semesta ini. Sikap kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia itu jelas lucu dan seperti tidak mengenal rasa malu. Sebab, bahasa Melayu yang mereka gunakan itu pun berasal dari Sumatera, di wilayah Indonesia. Mereka bukan pemilik bahasa dan budaya Melayu, tapi kaum Melayu palsu di Malaysia merasa paling Melayu, paling hebat, dan paling istimewa di seluruh dunia. Karena merasa paling Melayu, walaupun sebagian Melayu palsu, orang Melayu Malaysia pun nekat memelayukan Austronesia, dan mungkin juga akan memelayukan seluruh bumi dan sesinya. Semua suku di Indonesia dianggap Melayu. Semua budaya di Indonesia dianggap Melayu. Semua sejarah dan kerajaan di Indonesia dianggap Melayu. Sekali lagi, semuanya Melayu, 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 dan Melayu. Mabuk Melayu terjadi karena kondisi negara Malaysia yang lemah dan masih amburadul. Negara buatan Inggris ini tidak memiliki ideologi dan tujuan yang jelas. Negara Malaysia terkesan hanya sebagai kumpulan masyarakat, kumpulan kaum dan suku yang hidup bersama dan saling bersaing. Di situ ada kaum Melayu, India dan Cina. Masih ada juga masyarakat wilayah Sabah dan Sarawak. Semuanya belum bisa terintegrasi dalam satu Malaysia. Idealnya memang, mereka membentuk satu bangsa Malaysia dengan satu bahasa Malaysia. Tapi sampai kiamat pun, hal ini mungkin sulit diwujudkan. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia sudah terlanjur merasa menjadi kaum paling istimewa dan hebat di dunia. Padahal, konsep satu bangsa dan satu bahasa jelas mensyaratkan adanya persamaan hak. Syarat inilah yang sulit dipenuhi. Apalagi, Sultan-Sultan Melayu pun tak mau kehilangan kedudukan mereka. Kaum Melayu asli dan palsu pun tak mau kehilangan hak istimewa mereka. Mereka takut bersaing dengan kaum Cina dan India. Inilah lucunya. Kaum Melayu Malaysia merasa jadi kaum paling hebat di dunia, tapi mereka takut bersaing. Jadi, kendati konsep hak asasi manusia berkembang di dunia sejak ratusan tahun silam. Walaupun konsep persamaan hak sudah dianut hampir seluruh umat dan negara di dunia ini, Malaysia masih memilih konsep kuno. Hanya gara-gara kaum Melayu Malaysia takut bersaing. Kaum Melayu Malaysia juga merasa jadi pemilik tanah Melayu. Padahal mereka sebenarnya pendatang. Sebagian besar mereka datang dari suku-suku di wilayah Indonesia. Suku-suku asli di Semenanjung Malaya hingga kini juga masih ada. Tapi tetap saja, kaum Melayu asli dan palsu itu merasa paling memiliki tanah Melayu. Nah, dengan berbagai cara kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia itu mempertahankan eksistensi mereka, misalnya dengan konsep Melayu Islam. Konsep ini sebetulnya rasis, feodal dan anti persamaan hak. Tak hanya itu, mereka juga bikin ilusi mengenai alam Melayu dan Mahawangsa Melayu yang menabrak konsep bangsa dan negara Indonesia. Karena itulah mereka amat ngotot melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Jangan heran pula jika kemudian ada profesor Malaysia yang berusaha menghembuskan lagi konsep Melayu Raya.
ilusi seperti ini hanya akan jadi bahan tertawaan, bahan lelucon, karena bagi bangsa Indonesia, hal ini sudah selesai 1 abad lalu. Semua suku-suku dan kelompok masyarakat di wilayah Indonesia sudah sepakat membentuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan pun, para pemimpin kita sudah menolak konsep Melayu Raya. Kalaupun Malaysia mau gabung ke Indonesia pada saat itu, namanya juga bukan Melayu Raya, tapi Indonesia Raya. Lalu, apakah konsep Melayu Raya atau Mahawangsa Melayu bisa menggerogoti Indonesia? Jawabannya amat jelas. Konsep bangsa dan negara Indonesia terlalu kuat dan kokoh tak tertandingi. Konsep negara Indonesia didirikan oleh para pejuang dan berdiri kokoh hingga sekarang. Adapun konsep Mahawangsa Melayu yang didengungkan oleh Profesor Malaysia sekarang ini berkualitas amat rendah. Mereka juga bukan pejuang atau keturunan pejuang. Nenek moyang mereka sebenarnya pengkhianat Nusantara. Sebab, mereka tak ikut mengusir penjajah dari Nusantara. Mereka malah memuja Inggris. Muatan nilainya pun amat berbeda. Konsep Melayu Raya atau Mahawangsa Melayu bermuatan feodal karena masih mempertahankan raja-raja Melayu. Sultan-sultan Melayu ini jelas memuja penjajah, kenapa dipertahankan kedudukannya. Konsep Melayu Raya juga mengandung nilai rasisme dan anti persamaan hak. Ini jelas berbeda sekali dengan konsep bangsa dan negara Indonesia. Jadi, dari segi kualitas, konsep Mahawangsa Melayu dan konsep Indonesia ibarat bumi dan langit. Karena itulah, konsep sampah seperti alam Melayu, Melayu Raya, dan Mahawangsa Melayu itu tidak laku, dan malah jadi bahan tertawaan bocah kecil. Justru kami heran, kenapa Profesor Melayu di Malaysia sering menghembuskan hal itu. Kami menduga, boleh jadi mereka sudah putus asa membina negaranya sendiri, membina negara Malaysia. Jangan-jangan mereka sebetulnya hanya ingin bergabung dengan Indonesia. Sebab, konsep ilusi alam Melayu dan Mahawangsa Melayu justru sering dihembuskan oleh orang-orang dari keturunan bangsa Indonesia di Malaysia. Tapi, kalaupun mereka minta bergabung dengan Indonesia, rakyat Indonesia belum tentu menerimanya. Sebab, nenek moyang mereka jelas pemuja penjajah dan pengkhianat Nusantara. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.